Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku ingin bahas tentang cara aku menggunakan BPJS untuk operasi adenomiosisku yang kemarin. Tapi sebelum aku bahas tentang BPJS, aku ingin sedikit update tentang kondisi terbaru aku. Di videoku yang sebelumnya kan aku bilang kalau aku harus suntik Enrolin setelah operasi. Nah, aku sudah suntik yang pertama tanggal 12 Mei kemarin. Dan itu benar-benar yang cuma suntik aja, jadi nggak ada tambahan obat apapun. Untuk suntik Enrolin-nya sendiri itu nggak ditanggung BPJS ya, jadi kita harus bayar, tapi untuk biaya konsultasi dokternya itu masih ditanggung. Jadi aku masih dapat surat seperti ini. Ini untuk pendaftaran dokternya. Hanya kita bayar obatnya aja. Untuk obat Enrolin sih kemarin aku harganya 1.530.000. Nah, waktu suntik itu aku sempat nanya sama dokternya, ada efek sampingnya atau enggak gitu dok setelah suntik gitu kan. Karena kan aku sempat baca-baca juga kalau misalnya habis suntik Enrolin itu kita badannya bakalan sakit gitu kan, bakalan ngilu, itu sampai susah jalan lah segala macam gitu kan. Tapi kalau kata dokternya sih memang bakalan ngilu gitu, bakalan sakit, tapi nggak sampai gimana-gimana banget sih, kata dia masih oke lah gitu. Jadi efek sampingnya itu 3 minggu setelah suntik itu kalau kita keluar flek itu wajar. Terus kedua, badan pada ngilu, pada pegel, iya. Terus yang ketiga, vagina kering kayak orang mau menopause, tapi it's okay sih, memang itu salah satu efek dari itu memang efek-efek dari suntik Enrolin gitu kan. Terus aku juga sempat nanya apa ada pantangan makan atau enggak. Cuman kalau kata dokter sih nggak ada yang dipantang. Cuma kalau bisa kurangi konsumsi kedelai sama produk olahannya gitu. Tapi kita makan boleh gitu kan. Cuman ya agak dikurangi aja. Karena aku belum 3 minggu kan dari suntik, aku baru beberapa hari yang lalu. Jadi sampai hari ini pun aku belum ngerasain gimana-gimana. Ya kita lihat aja ya 3 minggu ke depan apakah aku akan mengalami sakit yang ngilu sampai segitunya yang aku baca, atau memang sesuai dengan kata dokternya ya cuman sakit-sakit begitu aja. Oh ya, aku juga mau cerita sedikit. Jadi kemarin waktu aku suntik itu, pas lagi daftar, itu aku ngobrol sama salah satu ibu-ibu. Dia sih ke dokter lain, tapi dia cerita kalau, kan aku bilang kalau aku mau ke dokter kandungan, dokter Kristo. Terus ternyata dia ini dulu pernah jadi pasien dokter Kristo, cuman waktu itu keluhannya keputihan. Dia pernah berobat ke dokter lain, nggak sembuh, terus sama dokter Kristo sembuh. Nah, dia sih bilang kalau oh bagus aku pakai dokter Kristo, karena dokter Kristo itu nanganin pasiennya teliti, detail gitu kan. Bagus kok dia katanya gitu. Jadi aku merasa kayak sekali lagi aku yakin gitu kalau aku nggak salah pilih dokter. Nah, segitu aja tentang suntik Enrolin-nya. Sekarang kita bahas tentang BPJS. Untuk kalian yang berobat pakai BPJS, harus selalu bawa kartu BPJS, KTP, dan juga fotokopinya. Kalian fotokopi berlembar-lembar aja gitu, buat jaga-jaga. Dan aku juga selalu bawa fotokopi kakak sih, walaupun kemarin itu pas berobat nggak diminta sih, cuman pengalaman waktu pertama kali pakai BPJS, itu dimintain kakak. Nah, aku nggak tahu nih, mungkin ada perubahan prosedur atau gimana gitu kan, cuman untuk jaga-jaga aja, kalau menurut aku lebih baik kita bawa aja fotokopi kakak. Ini adalah prosedur yang aku lewatin ya, jadi mungkin nggak setiap orang sama, cuman aku menjelaskan dari versi aku aja. Yang pertama, aku datang ke Vaskes tingkat 1, yaitu klinik yang tertera di kartu BPJS kita. Waktu datang yang pertama itu, aku nggak langsung dikasih surat rujukan, tapi aku cuma dikasih obat anti nyeri, dan kalau dalam 2 hari aku belum sembuh, aku harus datang lagi. Aku balik lagi 4 hari kemudian. Jadi pertama aku datang tanggal 21 Maret, lalu aku datang lagi tanggal 25 Maret. Nah, ini dokternya beda ya. Nah, dokter yang kedua ini, dia kasih aku kesempatan untuk ganti rumah sakit gitu. Rumah sakit rujukan boleh ganti. Pikiran aku ya, kalau misalnya kita udah ditentuin rumah sakitnya A gitu, ya udah di situ aja gitu. Tapi ternyata boleh ganti. Hanya nggak boleh rumah sakit rujukan akhir, kayak kalau nggak salah ya rumah sakit umum, terus Siloam, apalagi deh aku lupa. Nah, itu kita cuma dikasih kesempatan 1 kali ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti rumah sakit, itu pikirin dulu matang-matang ya. Akhirnya karena aku juga udah diskusi sama suami, terus dapat referensi dari temen juga, aku memutuskan untuk pindah ke rumah sakit Melati. Tadinya itu pertamanya di rumah sakit Melati itu
aku mau cari dokter Handi kalau nggak salah namanya. Itu teman-teman beberapa ngereferensiinnya ke dokter Handi gitu kan. Tapi pada saat aku mau konsultasi itu, waktu aku dapat surat rujukan dari Vaskes itu, dari klinik, itu suratnya cuma berlaku 1 hari. Nah, hari itu ternyata dokter Handi itu nggak ada praktek. Jadi kan aku mau nggak mau harus ke dokter yang lain kan. Aku mulai cari-cari tuh review gitu kan, dokter Kristo waktu itu adanya, sama dokter satu lagi cewek, aku lupa siapa. Nah, walaupun nggak banyak review sih, tapi di antara 2 dokter ini, dokter Kristo sama yang satu lagi, itu dokter Kristo reviewnya bagus, sedangkan yang satu lagi tuh ya reviewnya kurang bagus. Nah, sebelum konsultasi pun aku sempat nanya ke temanku kan. Dan ternyata temanku ini juga bilang dokter Kristo bagus, karena dokternya dia itu pernah nyaranin temanku kalau misalnya si dokter ini lagi nggak ada, temanku disuruh cari dokter Kristo aja. Akhirnya aku memikir, oh ya udah kalau gitu coba deh gitu kan ke dokter Kristo. Nah, setelah dari Vaskes tingkat 1 2 kali datang, akhirnya aku lanjut ke Vaskes tingkat 2, yaitu Rumah Sakit Melati. Di situ aku konsultasi, terus USG transvaginal juga. Habis itu karena aku disuruh operasi ya, jadi aku dikasih kesempatan untuk mikir dulu, diskusi dulu sama suami, sama keluarga. Setelah dari tanggal 25 Maret itu, aku dikasih jadwal lagi tanggal 9 April untuk datang lagi ke Rumah Sakit Melati bareng sama suami. Setelah itu, karena aku sama suami udah deal mau operasi, jadi aku dirujuk lagi ke Vaskes akhir. Setelah tanggal 9 itu, aku datang lagi tanggal 12 April di Rumah Sakit Siloam. Karena kan di Rumah Sakit Melati itu nggak bisa operasi adenomiosis, jadi aku harus dirujuk lagi ke rumah sakit lain. Nah, aku dirujuknya ke Rumah Sakit Siloam, tempat dokter Kristo juga praktek. Tapi kalau misalnya di Vaskes tingkat 2 kalian itu udah bisa menangani operasi itu, ya kalian stop di situ, kalian nggak akan dirujuk lagi ke rumah sakit berikutnya. Di situ aku USG transvaginal lagi, karena kan mereka juga harus punya data ya. Kita tanda tangan surat persetujuan operasi gitu. Setelah itu, di tanggal 12 itu juga aku ambil darah, ngecek darah, sama rongsen toraks. Aku dapat jadwal operasi tanggal 21 April. Prosedurnya adalah, karena kita masih dalam masa pandemi, aku harus swab PCR, lalu pendamping kita juga cuma boleh 1 orang, dan harus swab antigen. Sebenarnya pendamping boleh gantian sih, tapi tetap prosedurnya adalah pendamping harus tes antigen dulu sebelum ngejagain kita. Tanggal 21 operasi, tanggal 19-nya aku harus tes PCR dulu. Tes PCR-nya ini juga ditanggung BPJS, cuma kita harus deposit dulu di awal. Jadi kita bayar dulu sesuai dengan harga sesuai dengan harga tes PCR-nya. Nanti setelah selesai operasi, 14 hari kerja setelah itu kita uangnya dikembalikan melalui transfer. Tanggal 20 aku udah harus nginep di rumah sakit. Jadi pendamping aku tes antigen, aku nyari kamar. Nah, tapi untuk swab antigen si pendamping ini kita bayar sendiri ya. Jadi itu nggak ditanggung BPJS. Biaya aku operasinya itu kemarin waktu aku sempat tanda tangan surat, itu tulisannya sih biaya kamar 400.000 per hari. Terus ada tulisan administrasi 5% sebesar 1 juta. Aku nggak tahu deh itu total keseluruhan dari total keseluruhan atau operasinya doang nih, tapi belum biaya-biaya yang lain gitu, aku nggak tahu. Nah, 5% 1 juta aja berarti 20 juta kan? Di situ aku mikir sih, gila, ini biaya 20 juta nih operasi, belum sama yang lain-lain gitu kan mungkin. Untung aja nih ada BPJS, kalau nggak aku mau ngabisin berapa puluh juta gitu kan untuk operasi ini gitu. Jadi ya bersyukur banget sih ada BPJS. Tapi walaupun tertulis kita harus bayar 1 juta terus biaya kamar gitu-gitu ya, itu kan cuma keterangannya aja, tapi memang kita nggak bayar sama sekali ya. Jadi aku benar-benar nggak keluar sepeser pun. Tanggal 21 akhirnya aku operasi dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Setelah itu aku stay sampai tanggal 23. Terus karena nggak ada kendala segala macam, jadi aku boleh pulang. Kemudian aku dapat jadwal kontrol lagi tanggal 3 Mei. Tanggal 3 itu aku cuman buka plester aja sama dikasih salep. Nah, itu semua masih ditanggung BPJS ya, aku nggak bayar sama sekali. Lalu setelah tanggal 3 itu, aku dapat jadwal lagi untuk datang seminggu kemudian
untuk suntik Enrolin. Nah, yang aku ceritain di awal itu ya, aku datang tanggal 12 suntik Enrolin, kemudian dapat jadwal lagi untuk suntik berikutnya bulan Juni tanggal 9. Untuk obatnya bayar, tapi yang lain-lainnya masih free. Itu aku suntiknya nanti masih di Siloam ya, soalnya kan kemarin sempat nanya sih kalau misalnya pindah ke rumah sakit Melati bisa atau enggak gitu. Dokternya sih bilang nggak ada masalah, terserah kita mau di Melati atau mau di Siloam. Cuman kan aku mikirnya karena kemarin aku udah dapet udah terus kan di Siloam, terus udah dapat surat surat kontrol juga. Kalau misalnya aku pindah ke Melati gitu, nanti aku harus ngurusin surat rujukan lagi atau apa segala macam gitu kan, takutnya ribet lagi. Jadi aku pikir ya udahlah, it's okay gitu kan, toh cuman sebulan sekali juga. Soalnya kenapa aku mau berpikir untuk pindah ke rumah sakit Melati lagi, karena kan lebih dekat dari tempat tinggal aku gitu. Cuman ya udah, it's okay lah, selama kita masih ditanggung BPJS juga kan, masih dapat surat kontrol itu, jadi ya udah aku terusin aja gitu. Nah, segitu aja video penjelasan aku menggunakan BPJS. Semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Di akhir video ini aku bikin sedikit ringkasan ya tentang proses menggunakan BPJS. Terima kasih yang sudah nonton. Bye!